Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam Bapak dosen, Pak Daniel. Pada video kali ini kami akan menampilkan sistem kendali PID, sistem kendali tepatnya tegangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Agus Wirabowo. Tony Fernandes. Saya Semirat. Selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya Tony Fernandes. Kepada Tony Fernandes kami persilahkan. Baik, saya dipandu ya. Ya langsung aja deh. Tapi saya jelasin singkat. Rangkaian yang kami telah buat ini merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mengendalikan tegangan DC, juga bisa AC sebenarnya. Menggunakan controller PID proporsional, derivat integrator dan diferensiator. Nah, untuk rangkaian ini sendiri nilai KP yang kami gunakan adalah 1. Nilai yang kami gunakan untuk konstan integratornya adalah 10 dan derivatifnya adalah 1. Nah, teman-teman mungkin bisa membuatnya sendiri lah gimana konstantanya. Kalau untuk kami sih kayak gitu. Nah baik, sistem ini sendiri nanti bekerja ini adalah set point ya, multimeter ini untuk set point tegangan input, dan ini tegangan output. Jadi tegangan yang sudah dikendalikan. Harapannya jika rangkaian ini berhasil dan mendekati kesempurnaan adalah tegangan output sama dengan tegangan input gitu, mendekati. Baik, mungkin langsung aja ya. Kita coba dengan menunjukkan 1 volt. Di sini bisa dilihat saudara 1 volt. Saudara 1 volt DC atau AC? 1 volt DC. Pertanyaan dari masyarakat. Jangan kali nakannya bolong pula. Nah baik, seperti yang bisa dilihat sebetulnya. Tegangan input 0,28 volt dan ini tegangan output adalah 0,23. Pada sistem ini ternyata tidak pas sama, tapi lumayan baik ya saya rasa. Ya Pak ya, benar-benar lumayan baik Pak. Kan errornya cuma sekitar 0,05 volt atau 50 mV. Cukup kecil tegangan isinya. Kita coba dengan menginputkan lebih besar lagi. Bisa rencananya 1 volt. Nah, kita inputkan 1,23 volt. Kemudian keluarannya adalah 1,18 volt. Sekitar 1,18 volt. Nah, sama seperti tadi errornya sekitar 50 volt atau 60 mV. 50 mV atau 60 mV. Kemudian kita inputkan lagi coba dengan 2 volt. 2,49 volt dan keluarannya adalah 2,42. Ternyata dengan input semakin besar errornya juga semakin besar. Nanti pada terakhir setelah percobaan ini kita akan jelaskan beberapa kenapa terjadi hal ini. Nah, ini sekitar errornya adalah 70 mV. Nah, kita coba inputkan lagi sebesar 3 volt, 3,29 tepatnya 3,2829 berhenti kenapa? 28 volt dan keluarannya adalah 3,22 ya, sekitar 22. Nah, dengan begitu berarti errornya adalah 70 mV atau 60 mV. Masih kisaran segitu error steady state-nya. Dan bukan dengan 4 volt 4,13, kemudian outputnya adalah 4,06 sama seperti tadi. Berarti error steady state-nya adalah 70 mV. Inputkan lagi ya 5 volt. Bisa dilihat sendiri 5,20 dan outputannya adalah 5,11. Berarti semakin menaik ternyata untuk 5 volt 90 mV errornya. Kita naikkan lagi 6,18 dan keluarannya adalah 6,08 10 mV. Kita 100 mV maksud saya.
errornya kita menginputkan 7,19 dan keluarnya adalah 7,09 100 milivolt dibanding dengan 8. Jika 8,22 keluarannya 8,11 berarti Saya betulin tuh. 0,22 berarti errornya adalah berapa teman-teman? Sekitar 110 ya, 210 milivolt. 110 milivolt. 110. Kita yang masukkan 9 volt, keluarannya adalah 9,16 berarti sekitar 130-an atau 120-an milivolt. Kita yang berikan 10 volt. Apa ya? Aneh aja. Kita yang berikan 10 volt. 10,51 tepatnya keluarnya 10,36. Makin Error besar. yang kita dapat ternyata semakin besar nih. Sekitar 27 berarti 270 milivolt. 170 milivolt. Maaf. Kita inputkan 11,5 dan keluarnya adalah 11,20. Nah, ini kalau segini berarti 300 milivolt loh ternyata errornya. Iya. Kalau kita inputkan 12,23 volt, keluarannya adalah 12, ternyata keluarannya 11. Saya yang bener megangnya Om. Udah nih Om. Udah lupa. Kosong. Kok nggak bisa? Sabar satu positifnya kurang Lagi bukan biasanya belum. baik. Keluarannya adalah ketika 12,23 volt, keluarannya adalah 11,87. Berarti hampir 360 milivolt malah. Ya, Tengah antara sekitar segitu. Kemudian kalau kita inputkan lagi lebih besar sekitar 13 volt, 13,55 dan keluarannya adalah 13,36. Itu berarti ya 36 itu 37 berarti sekitar berapa? 180 milivolt. Kemudian kalau kita inputkan 14 volt, 14,5 keluarannya adalah 13,64 volt. jauh banget. 2 volt. Kita masukkan 15, 13,64, kita masukkan 16, keluarannya juga tetap. Ambilnya skala double, Pak. Jadi nampak. Nggak bisa nampak. Dari tadi kau ambil satu ya? Satu lah. Kau bilang input, kau ke input. Ya, apa sih? Soalnya dia kalau ntar ditampilin agak buram. Beda kalau inputnya 16, keluarannya 13,6. Nah, gitu. Nah, Dekat gitu. Nah, itu bisa lihat kan? Berarti ketika inputnya 16, keluarnya 13,6, 17, 13,6, 18, 19 dan 20 tetap. Hal ini kenapa? Karena saturasi positif atau satu daya yang kita inputkan ke op-amp ini sendiri hanya sebatas 15, positif 15 dan minus 15. Udah kayak kameramen aja. Minus 15. Sehingga ada tegangan keluaran maksimum yang bisa dihasilkan oleh op-amp itu sendiri. Di dalam sini juga tersedia. Terus berdasarkan rumus saturasi positifnya hasilnya adalah 13,6 sekian. Saya lupa rumusnya apa di datasheet ada, kemarin saya baca penguatan tegangannya. Jadi keluarnya tetap ketika melebihi dari 13 melebihi dari 15. saturasi positif tadi 13, malah pas 14 seperti yang kita lihat 14 dia gelombangnya terpotong. Jadi keluarnya hanya sebatas yang 14 keluarnya adalah saturasi positifnya 13,6. Kalau di bawah itu misalnya 13 atau 12 sesuai dengan mungkin hanya ada tapi dengan beberapa error. Seperti ini 9,66 inputnya dan keluarnya 9,53. Berarti sekitar
13 ya, 130 milivolt, 0,13 volt atau 130 milivolt. Nah, mungkin inilah rangkaian bisa kami buat, Pak. Ya mungkin jauh dari kesempurnaan ya mungkin. Karena masih banyak. Tapi yang masih begini sih yang telah kami pelajari. Proporsional semakin ditinggikan kesehatannya, overshootnya tinggi, tetapi menyebabkan errornya tidak ada. Nah, itulah gunanya derivatif dan integrator. Derivatif sendiri meredam overshootnya, sehingga overshootnya nggak ada. Seperti kita lihat tadi kan, ketika mesin 13, kita lihat lagi, coba kita masukkan 13. Ketika masukkan 9, inputkan 9. kita masukkan misalnya 8, langsung berubah cepat tapi tanpa overshoot yang tinggi. Jadi ketika 6 nggak jadi 12 baru ke 6, tetapi 6 ketika 6 6,54 langsung, ketika 5 4,18 3,52 langsung cepat tanpa ada overshoot. Itulah adanya derivatif dan integrator sendiri mempercepat respon kestabilannya. Walaupun jadinya dengan adanya integrator errornya kecil, semakin ada gitu. Tapi untungnya adalah kecil, hanya di bawah 0,2 volt atau 200 milivolt paling tinggi. Baik, sekian dari saya. Dan dari teman-teman yang menambah. Nah, kami juga telah mendari riset. Ini adalah riset kami. Tidak bisa sih disebut satu. Tadi juga dicoba beberapa kali dan ya errornya paling kecil kami dapatnya adalah 50 milivolt ya. Yap, betul. Dan terbesar berapa sih? Apa? 2670 mili. Riset dah. Oh, ini karena saturasinya. Jadi yang kalau lebih dari 13 ya saturasi. Ini sekitar 340 milivolt. Sekian dari kami. Kalau ada yang salah dan kurang kami mohon maaf. Di center nih. Sebelum permisi, kami ingin memperlihatkan dengan jelas alat-alat kami seperti ini. Ini di ruangan lab elektronika digital ya, lantai 5. Alhamdulillah sudah selesai. Ini kru-krunya. Ini ada Cahya Semirat, Tony Fernandes, dan saya sendiri Agus Sirabo. Sampai jumpa. Dah.